Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri Gresik dan para pemirsa yang sedang menyaksikan pengajian Ramadan yang diadakan oleh podcast Miftah MTS Negeri Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengikuti dan bermuwajahah ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat serta masih dalam keadaan berpuasa. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan membaca sholawatnya kita dapat bertemu dengan beliau langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini di dalam kitab yang sama, yakni kitab Durratun Nasihin, saya akan melanjutkan pengajian yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pengajian sore ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain atau keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bab ini itu sebenarnya memiliki hubungan dengan bab terdahulu, yakni tentang keutamaan mencari ilmu. Bagaimanapun orang tua itu yang menjadi sebab dan menjadi ujung tombak suksesnya seorang anak. Oleh karena itu, sebelum kami mencoba untuk menyampaikan, saya harap kalian semua peserta didik MTS Negeri Gresik yang sedang menyaksikan pengajian ini agar ikhlas dan benar-benar mencermati, benar-benar melihat, mendengarkan, karena siapa tahu nanti ketika kalian di rumah mendengarkan dengan sesama, itu Allah secara bebarengan memberikan hidayah dan memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang insya Allah kami sampaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita membaca umul kitab dengan harapan agar orang tua kita dan seluruh hajat orang tua kita itu mendapatkan surganya Allah dan kita sebagai anak mendapatkan ridhonya orang tua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa qala al-faqihu Abul Laits qad zakarallahu ta'ala fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqani wa jami'i kutubihi wa amara fi jami'iha wa auha ila jami'i rusulihi bi ja'li ridahu fi ridal walidain. Wa qala lan ngendika al-faqihu sapa al-faqih Abul Laitsi rupane Abul Laits. Qad zakaro, teman-teman nutur, Allahu sinten Allah Ta'ala halim maha luhur sinten Allah fit Taurati ing dalam kitab Taurat, wal Injili lan kitab Injil, waz Zaburi lan kitab Zabur, wal Furqani lan kitab Quran, wa jami'i kutubihi lan sekabehane pira-pira kitab Allah. Di sini Imam Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi. Imam Abul Laits ini mendapatkan julukan Al-Faqih
Artinya beliau memang sudah masyhur kefaqihannya atau ilmu tentang syariat Allah beliau sudah sangat menguasai. Imam Abu Laits pernah berkata bahwasanya Allah pernah menyebutkan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Allah atau apa yang disebutkan Allah? Wa amaro fi jami'iha. Yang disebutkan Allah adalah wa amaro lan perintah dawuh sinten Allah fi jami'iha ing dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan dan semua kitab yang pernah Allah turunkan. Wa halan paring wahyu sinten Allah ila jami rusulihi maring sekabehane utusane Allah bijak liridohu kelawan dadekaken ridhone Allah fi ridhol walidaini ing dalem ridhone wong tuwa loro. Di seluruh kitab yang sudah disebutkan tadi Allah menyebutkan bahwasanya ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Wasakhotihi lan bendone Allah fi sukhtil walidaini ing dalem bendone wong tua loro. Dan marahnya Allah itu ada pada marahnya kedua orang tua. Nah, dapat diambil kesimpulan dari ungkapan Al-Faqih Abu Laits bahwasanya berbuat baik atau birrul walidain itu merupakan sebuah kewajiban atau secara ilmu fikihnya dihukumi fardhu ain, yakni diwajibkan bagi setiap individu seorang muslim. Nah, karena ini adalah perbuatan yang wajib, maka apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, maka secara otomatis kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan apabila kita berbuat baik, maka nanti akan banyak keutamaan, banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Dan kewajiban birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu juga dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha lan perintah rabbuka sapa pangeran sira alla ta'budu ojo nyembah sira illa iyahu kejaba ing Rabbuk. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan ing agawe bagus. Artinya Allah sudah perintah. Allah sudah memerintahkan kepada kita yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 23 bahwasanya di dalam surat Al-Isra tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah selain Allah. Dan Allah juga mewajibkan untuk kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughunna lamun tumeka indaka ing dalem ngersani sira al-kibara ing tuwa ahaduhuma sapa salah sijine wong tuwa loro au kilahuma utawa karone waliden fala takul mongko ojo ngucap sira lahuma maring waliden uffin ing ucapan uff hus utawa wala tanhar lan ora lan ojo bentak sira huma ing waliden wakul lan ngucap sira lahuma maring waliden kaulan ing ucapan kariman kang bagus. Di dalam surat ini juga Allah menyampaikan jika nanti orang tuamu itu kok berubah menjadi tua atau mereka dalam keadaan tua, salah satunya ataupun keduanya,
maka jangan sampai engkau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas kepada orang tuamu. Dan jangan sampai engkau membentak orang tuamu. Dan ucapanlah pada mereka berdua ucapan yang sangat baik, yang sangat lembut, dan yang sangat mulia. Dalam ayat ini Allah benar-benar menegaskan agar kita tidak membentak orang tua. Apalagi banyak sekali kita lihat di dunia nyata ini, banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang suka membentak orang tua, yang tidak nurut sama orang tua. Ketika orang tuanya meminta pertolongan, ia enggan. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, malah ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal, maka ia sangat bahagia karena tidak ada tanggungan lagi. Pada ayat ini Allah sangat menegaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan yang sangat keji. Dan Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Oleh karena itu kita sebagai anak, kita anak yang masih memiliki orang tua, marilah pada kesempatan ini yang mana orang tua kita masih hidup, ayo kita berbakti kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Apapun yang mereka perintahkan selama itu tidak melanggar aturan agama, ayo kita laksanakan dan kita patuhi mereka. Kemudian pada ayat 24, waqfid lan andap asara sira lahuma maring waliden jana hazulli ing asore ing suwiwine ina minar rahmati saking kawelasan. Wa kul lan ngucap sira Rabbi duh pangeran ingsun irham ugi panjenengan paring welas asih huma ing wong tuwa loro ing waliden kama robbayani kaya oleh ngitik-ngitik sapa walideni ing ingsun sahiron ing dalem waktu cilik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Jangan sampai kita ketika berada di samping atau kita berada dalam satu tempat dengan orang tua, kita tidak menunjukkan sikap muru'ah kita. Kita tidak menjaga adab kita. Malah kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu ketika mereka berbicara dengan orang tuanya seakan-akan mereka berbicara dengan temannya, bahkan seakan-akan mereka berbicara dengan musuhnya. Oleh karena itu, doa yang sangat dianjurkan oleh kita adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang biasa kita baca ketika sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus ingat bahwasanya tanpa orang tua bagaimana kita bisa hidup. Dan pada doa itu termasuk doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasu'ila lan den tangleti utawa den suwun an nabiyyu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mal endi piro-piro amal. Ayul a'mal utawi endi piro-piro amal afdalu iku luwih utama. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, as-sholatu fi waqtiha summa birrul walidain summal jihadu fi sabilillah. Pada suatu kesempatan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seseorang yang mana pertanyaannya adalah, amal apa yang lebih utama wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, as-sholatu fi waqtiha. As-sholatu utawi amal utawi afdholi amal. As-sholatu iku sholat fi waqtiha ing dalem waktune sholat. Jadi amal yang paling utama yang pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu.
Artinya ketika kita melaksanakan sholat ya pada waktunya, bukan selain waktunya. Summal birrul walidaini, mongko nuli gawe becik ing wong tuwa loro. Kemudian yang kedua, amalan yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dari sini Rasulullah menegaskan bahwasanya amal berbuat baik kepada orang tua itu termasuk amal yang sangat utama. Kemudian summal jihadu fisabilillah, mongko nuli perang fisabilillah. Kemudian amal yang paling utama yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Lah jihad fisabilillah ini itu banyak sekali pemahaman yang ada sekarang ini. Di antaranya adalah ketika kita belajar, khususnya kita belajar ilmu agama, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Atau kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita sebagai orang yang tahu, sebagai seorang alim, yang mana orang alim tersebut mengamalkan ilmunya, kemudian menyampaikan ilmunya kepada banyak orang, itu juga termasuk fisabilillah. Jadi ada 3 amalan, yang mana amalan ini itu termasuk amalan yang sangat utama. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan yang terakhir jihad fisabilillah. Kemudian wa yuqalu salasu ayatin, wa yuqalu lan dendawaken salasu ayatin utawi telu pira-pira ayat, nazalat iku temurun apa ayat makrunatan hale bebarengan bisalasin kelawan telu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, yang mana ayat itu selalu bersama, gandeng, tidak pernah terpisah. Nah, ayat apa saja ayat tersebut? Nah, yang pertama, la tuqbalu wahidatun minha biwar ukhra, yang mana ketika ayat tersebut la tuqbalu iku ora den terima wahidatun apa ayat siji minha saking telu biwar ukhra kelawan tanpa ayat liyane. Al-ula qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, 3 ayat tersebut adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimu ngedekono sira kabeh, padha jumenengono sira kabeh as-sholata ing salat, wa atu lan padha awaya sira kabeh az-zakata ing zakat. Ayat pertama adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan membayarlah zakat. Nah, maksudnya apabila kita mendirikan sholat tapi kita tidak mau membayar zakat, secara otomatis sholat itu tidak akan diterima. Begitupun pula sebaliknya, kita selalu membayar zakat tapi tidak pernah melakukan sholat, ya maka zakatnya tidak diterima. Wasaniyatu qaulu ta'ala, wasaniyatu utawi ayat kang kami pindho qaulu ta'ala iku ngendikan Allah Ta'ala ati Allah wa ati Rasul. Nah, yang kedua dari 3 ayat tersebut adalah ati Allah wa ati Rasul. Ati Allah padha taat sira kabeh Allah ing Allah, wa ati ulan padha taat sira kabeh ar-rasula ing Rasul. Maksudnya taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Faman atau Allah, maksudnya ayat tersebut kenapa kok selalu bersamaan? Karena memang ketika kita taat kepada Allah saja tetapi kita tidak taat kepada Rasul, maka itu sama halnya kita tidak taat kepada Allah, atau taat kita kepada Allah itu tidak diterima. Ataupun sebaliknya, kita taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, yaudah itu tidak akan diterima. Wasali satu utawi kang betelu qauluhu iku dawuh Allah Ta'ala aniskurli, setuhune kelakuan syukur sira kabeh li marang ingsun wali daika lan marang wong tuwa loro. Nah, ayat ketiga uskurli
Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Nah, apabila kita bersyukur kepada Allah tetapi kita tidak bersyukur kepada orang tua, maka rasa syukur kepada Allah itu tidak diterima. Begitupun juga sebaliknya, kita bersyukur kepada kedua orang tua tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur itu kita tidak akan menerimanya. Nah, itulah 3 ayat yang mana ayat di dalam Al-Quran tersebut selalu bersamaan dan tidak pernah terpisah. Artinya apa? Allah sangat memperhatikan dari amalan-amalan yang ada pada 3 ayat tersebut. Artinya banyak sekali keutamaan-keutamaan dan pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah apabila kita melaksanakan 3 ayat tersebut. Nah, salah satunya adalah tentang berbuat bakti kepada orang tua, yakni anishkurli wali walidaika. Jadi keutamaan pertama ketika kita berbuat baik kepada orang tua adalah karena itu memang adalah perintah Allah. Jadi wajib bagi kita untuk menaati perintah Allah itu, karena Allah sudah berjanji pasti Allah memberikan kita imbalan yang sangat besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapain wong ardo iku ngeridani sapa man walidehi ing wong tuwa lorone man, faqat ardo mongko teman-teman ngeridoni ing man khaliquhu sapa wong kang gawe man. Nabi bersabda, barang siapa yang ridho kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan meridhoinya. Dari sini adalah kunci bagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di antara keutamaan kita birrul walidain adalah mendapat keridhaan oleh Allah. Apabila kita sudah mendapatkan keridhaan oleh Allah, insya Allah akan memberikan kita pahala yang sangat besar. Kemudian keutamaan yang kedua itu ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik tersebut menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba ayyumaddalahu fi umrihi. Man utawi sapane wong ahabba iku luwih demen ayyumadda apa yen to den dawakaken lahu maring man fi umrihi ing dalem umure man. Barang siapa yang suka umurnya dipanjangkan, wa yuzada lan yen to den tambah lahu maring man fi rizkihi ing dalam rizki man, fal yabarroh mongko becik berbuat baik sapa man walidehi ing wong tuwae man. Dalam hadis ini di antara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua itu agar Allah memanjangkan umur kita dan menambah rezeki kita. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga itu sebuah hadis yang berbunyi al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walidu utawi wong tuwa awsatu abwabil jannati iku tengah-tengahe lawange surga. Orang tua itu termasuk pintu surga. Jadi keutamaan yang ini maksudnya apa? Apabila kita kok melakukan, kita berbuat baik kepada orang tua, ingat Allah melalui hadis Nabi ini sudah menjanjikan kita sebagai seorang anak pasti akan masuk surga. Dan pasti itu. Nah, ini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin ini tentang keutamaan, bagian dari keutamaan berbakti kedua orang tua adalah doa-doa orang tua itu
dikabulkan oleh Allah. Waruya lan den ceritaaken Anna Sulaimana ing setuhune Nabi Sulaiman. Jadi ini diceritakan pada cerita ini itu ada pada masanya Nabi Sulaiman. Nah, kemarin kita ketemu Nabi Sulaiman lagi. Nah, sekarang Nabi Sulaiman lagi. Nah, kebetulan di dalam kitab Durratun Nasihin ini juga mengutip beberapa cerita yang ada pada zaman Nabi terdahulu. Ruya dan ceritakan Anna Sulaimana yang setuhune Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam safaro iku lunga utawa tindak sapa Nabi Sulaiman baina samai ing dalam antarané langit wal ardi dan bumi. Nah, Nabi Sulaiman di antara keutamaan atau mujizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu termasuk nabi yang bisa terbang. Jadi Nabi Sulaiman memiliki sebuah angin yang mana dengan angin tersebut beliau kemanapun berada atau kemanapun beliau inginkan, beliau akan menyuruh angin tersebut untuk membawanya pergi. Kalau mungkin kalian pernah nonton film Son Goku ya, Dragon Ball, namanya Awan Kinton lah. Hatta balagho, sehingga tumeka sampai sinten Nabi Sulaiman bahron ing segara amikon kang jero. Faro'a mongko ningali sapa Nabi Sulaiman fi bari ing dalam segara maujan ing ombak hailan kang bahaya. Nah, dalam kondisi bepergian tersebut Nabi Sulaiman sampai pada laut yang sangat dalam atau berada pada samudra yang sangat dalam. Ya mungkin karena ini yang sangat dalam berarti Palu Mariana mungkin yang dimaksud. Faro'a mongko pirsa sapa Nabi Sulaiman fil bahri ing dalam segara maujan ing ombak hailan kang bahaya. Pada di pantai tersebut atau laut tersebut, samudra tersebut, Nabi Sulaiman melihat adanya ombak yang sangat membahayakan. Fa'amara mongko perintah sapa Nabi Sulaiman ar-riha ing angin antas guna ing yento anteng apa rih. Di antara kekuasaan Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman juga bisa mengendalikan hewan, mengendalikan jin dan mengendalikan apapun yang memang pada waktu itu Nabi Sulaiman menjadi rajanya. Fasakat mongko meneng arihu apa angin. Nah, ketika angin tersebut diperintah Nabi Sulaiman untuk diam, akhirnya angin tersebut diam. Fa'amara mongko perintah sapa Nabi Sulaiman ifritan ing jin ifrit. Nah, ifrit ini termasuk jin. Nah, panglimanya Nabi Sulaiman pada waktu itu. Bi ayahudo kelawan yen to nyelem sapa ifrit fil bahri ing dalam segara fa ghasa mongko nyelem al ifritu sapa ifrit. Nah, Nabi Sulaiman perintah kepada jin ifrit untuk menyelam ke dasar samudra tersebut. Falamma balagha mongko tetkalane tutuk utawa nyampe sapa ifrit kok rohu ing dasare segara. Ro'a mongko pirsa sapa Sulaiman utawa pirsa sapa Nabi Sulaiman kelawan wasilahe ifrit iku mau kubatan ing kubah min durrotin saking berlian baidoa kang putih. Ketika ifrit tadi sudah sampai di dasar laut, ifrit tersebut melihat sebuah kubah, ya kayak masjid itu loh, sebuah kuncup yang terbuat dari berlian atau intan yang berwarna putih. La sakoba kang ora ono bolongan laha kaduwe kubah fa akhraja mongko gotong sapa ifrit ha ing kubah wadu alan nyele sapa ifrit ha ing kubah baina yati Sulaimana ing dalem ngersane Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian jin ifrit tadi membawa kubah yang telah ia temukan di dalam lautan dalam. Kemudian dia membawanya ke Nabi Sulaiman.
Fata'ajaba mongko gawuk sapa Nabi Sulaiman min zalika saking mengkono-mengkono cerita iku. Nah, pada waktu itu langsung Nabi Sulaiman takjub. Takjub itu artinya heran dari kejadian tersebut. Kok ada di dalam lautan yang sangat dalam itu sebuah kubah yang terbuat dari intan. Fada'a mongko ndonga sinten Nabi Sulaiman Allah yang Allah bang fataha mongko buka sinten Allah babul kubati bang fataha mongko buka babul kubati apa lawan kubah faizan mongko dumadaan fiha ing dalem jerone kubah sabun utawi wong lanang sajidun kang sujud. Ternyata ketika Nabi Sulaiman tadi kok berdoa atau memohon kepada Allah untuk membukakan kubah tersebut, akhirnya kubah yang dibawa Ifrit dari lautan dalam tersebut terbuka. Dan Nabi Sulaiman ternyata apa? Ternyata yang ada di dalam kubah tersebut adalah seseorang pemuda yang sedang bersujud, atau kalau sekarang yang sedang melaksanakan sholat. Faqala mongko takon Sulaimanu sinten Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, man anta, man iku sapa anta utawi sira, aminal malaika ana ta sira iku saking malaikat, aminal jinni utawa saking jin, aminal insi ana ta sira saking menungso. Nah, kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut, hai, apakah engkau termasuk malaikat? Apakah engkau termasuk dari golongan jin atau apakah engkau termasuk dari golongan manusia? Qala bal ana minal insi. Tidak, qala kemudian dia menjawab, qala matur mongko matur sapa pemuda tadi, bal ana balik utawi kula minal insi iku saking menungso. Saya dari golongan manusia. Faqala mongko ngendika Sulaiman sinten Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, bi ayyi sababin kelawan endi sebab nilta merkuli sira hadhil karomata ing ikilah karomah. Atas dasar apa, sebab apa yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan karomah ini? Menurut Nabi Sulaiman, seseorang yang bertempat tinggal di sebuah kubah yang sangat mewah itu adalah sebuah karomah. Apalagi kubah ini ditemukan di dasar laut. Tidak ada seorang manusia yang bisa menyelam di lautan dasar, di lautan dalam kecuali orang ini. Qala bibiril walidaini. Qala matur sapa sab bibiril walidaini sebab kelawan bagusi wong tuwa. Lah, seorang pemuda tadi mendapatkan keajaiban bahwasanya ia bisa bertempat tinggal di sebuah kubah yang ada di lautan itu karena berkat kebaikannya kepada orang tuanya. Nah, inilah hebatnya ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Lah usut diusut, lama kanat nalikane wonten walidati sapa ibu kula ajuzan iku tuwa. Ketika dulu seseorang pemuda tadi memiliki orang tua wanita yang sangat tua, kumtu ana ingsun ahmiluha iku nggendong ingsun ala zuhri ing atase geger ingsun, wa kana duauha lan ana apa doae wong tuwa, wa kana lan ana duauha apa dungane walidati limaring ingsun iku Allahumma rzuqhul qanaah waj'al makanahu ba'da wafati fi maudhi'in la fil ardi wala fis sama walamma tuwfiyat kuntu adur ala sahil bahri. Ketika dia mempunyai seseorang orang tua yang sangat tua, dia mempunyai ibu yang sangat tua, kemanapun dia pergi, dia selalu membopong ibunya di atas pundaknya. Dan kemudian ibunya tadi berdoa, Allahumma do Allah,
urzuk mugi paring rizki panjenengan hu ing anak kula, ing waladahu. Al-qanaata ing sifat qanaah. Wahai Allah, moga-moga Engkau memberikan rizki kepada anakku. Rizkinya apa yaitu rizki qanaah. Rizki menerima apa adanya. Waj'al makanahu waj'al lan dadekaken panjenengan makanahu ing panggonane anak kula. Ba'da wafati ing dalem sakwise wafat kula fi maudhi'in ing dalem panggonan la fil ardi kang ora ana ing dalem bumi. Wala fis samai lan boten ing dalem langit. Nah, kemudian beliau berdoa, ibunya berdoa, ya Allah Engkau jadikan tempat anakku nanti setelah kematianku itu tidak lagi berada di bumi dan tidak lagi berada di langit. Walamatu mufiyat lan nalikane pejah utawa meninggal sapa ibuke pemuda tadi, kuntu ana ingsun duru iku mubeng-mubeng. Kuntu ana ingsun aduru iku mubeng-mubeng ala sahil bahri ing atase geseke segara. Nah, ketika orang tua saya meninggal, saya itu dalam keadaan mengelilingi lautan. Faraitu mongko ningali kula fihi ing dalem sahil bahri kubatan ing kubah min durratin saking berlian. Faqarabtu mongko marak ingsun ilaiha maring kubah fang fatahat mongko buka apa kubah al kubatu apa kubah li krana kula. Fatakhaltu mongko mlebu kula fiha ing dalem kubah. Kemudian saya melihat sebuah kubah yang terbuat dari berlian. Nah, ketika itu saya langsung mendekat. Dan ketika saya mendekat, kubah tersebut membukakan pintunya. Nah, kemudian saya masuk. Nah, kemudian pada seketika itu sampai sekarang saya bertempat tinggal di kubah. Nah, ternyata di antara keutamaan berbuat baik kepada orang tua adalah kita pasti akan mendapat doa baik dari orang tua. Dan ini pun ada sebuah cerita, yang mana cerita ini datang dari Bani Israel. Pada waktu itu ada seseorang ahli ibadah yang bernama Jurej. Nah, Jurej ini adalah seseorang yang ahli ibadah yang selalu meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu ketika, ibu Jurej ini datang ke rumah Jurej. Nah, ibunya tersebut memanggil Jurej, dan pada waktu itu Jurej dalam keadaan sholat. Nah, ketika dia mengetahui bahwasanya ibunya memanggil, dia ragu, apakah saya menghadir atau saya hadir panggilan ibu atau saya tetap melaksanakan sholat. Padahal sholat yang dilakukan oleh Jurej itu bukan termasuk sholat wajib, yakni sholat sunnah. Tetapi Jurej sudah merasa enak dengan ibadahnya itu, akhirnya dia lalai atas panggilan ibunya. Nah, tidak tahu kenapa ibunya tersebut kok langsung berdoa. Doanya ibunya itu agar Jurej mendapatkan fitnah yang sangat besar. Fitnah itu adalah cobaan yang sangat besar. Nah, kemudian pada suatu kesempatan yang akan datang, ternyata ada seorang wanita pelacur, yang mana wanita pelacur tersebut bersumpah akan menggoda Jurej. Nah, pada suatu malam pelacur tersebut datang ke rumah Jurej dan ingin Jurej tersebut menidurinya atau berzina dengannya. Tapi karena Jurej adalah seorang wali, seorang hamba Allah yang abid, yang ahli ibadah, maka Jurej menolaknya seketika. Nah, akhirnya perempuan tersebut sangat marah, akhirnya selalu terus mencoba menggedor-gedor rumahnya Jurej. Kemudian wanita tersebut diusir oleh Jurej. Nah, di pertengahan jalan ternyata di dekat rumah Jurej, si wanita tersebut bertemu dengan seorang pengembala kambing. Akhirnya karena dia ingin memfitnah Jurej, akhirnya dia tidur, dia berzina dengan pengembala kambing tersebut. Akhirnya
dia hamil. Nah, ketika dia hamilnya sudah besar, kemudian dia mengumumkan kepada masyarakat Bani Israel, kaum Bani Israel pada waktu itu, bahwasanya yang menghamilinya adalah si Jurayj. Akhirnya karena tidak percaya terhadap cerita itu, akhirnya semua orang itu pun datang ke rumah Jurayj menanyakan kebenaran cerita dari perempuan tersebut. Nah, semuanya datang ke rumah Jurayj bersama dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut benar sangat meyakinkan kepada para penduduk atau para kaum Bani Israel bahwasanya yang menghamilinya adalah Jurayj. Akhirnya Bani Israel tersebut itu percaya kepada wanita itu, dan Jurayj pun dibawa ke sebuah tempat yang sangat luas, atau kalau sekarang mungkin disebut sebagai alun-alun. Nah, di sana si Jurayj dihakimi oleh para massa. Tempat ibadahnya pun dirusak, rumah-rumahnya pun dirusak, dan dia dipukuli sampai babak belur. Nah, tetapi pada waktu itu bertepatan pada hari lahirnya anak tersebut. Akhirnya perempuan tersebut itu melahirkan seorang bayi. Lah, bayi tersebut diambil oleh Jurayj, kemudian punggung bayi tersebut dipukul Jurayj 3 kali, ditepuk 3 kali, seraya Jurayj bertanya, "Hai bayi, sebenarnya siapakah ayahmu?" Nah, seketika itu bayinya menjawab, "Sebenarnya ayahku bukan engkau, wahai Jurayj Abdullah. Nah, ayahku adalah si pengembala kambing yang sebenarnya dulu pernah tidur dengan ibuku ketika ibuku mau menggoda engkau." Nah, seketika itu Jurayj pun dia mengingat, dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga cobaan besar ini datang kepadaku. Kemudian dia sangat mengingat, ternyata dia pernah lalai atau durhaka menghiraukan panggilan dari ibunya. Nah, dari sini marilah kita yang memiliki orang tua itu selalu dan senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Pada suatu kesempatan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya kita berbuat kepada ibu ya, bahwasanya ja'ar rajulu ila Rasulillah faqala ya Rasulullah man ahaqqan nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, sebenarnya siapa sih yang berhak saya berbuat baik, saya temani sampai tua, saya temani dengan keadaan baik. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ummuka, yang paling berhak kamu berbakti kepada seseorang yang pertama adalah ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab lagi, ummuka, ibumu. Kemudian dia yang ketiga bertanya lagi, summaman, kemudian siapa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya, abuka. Nah, kemudian setelah ketiga baru keempat, ayahmu. Nah, dari sini sangat penting sekali kita berbuat baik kepada orang tua kita, selama orang tua kita tidak menyuruh kita untuk lalai atau untuk bermaksiat kepada Allah, siapapun itu ya. Meskipun kita punya orang tua yang beragama bukan beragama Islam, selama beliau orang tua kita tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah, artinya ketika kita berada dalam satu atap dengan orang tua kita mau melaksanakan sholat tapi orang tua kita melarang, nah, itu kita berhak atau kita boleh untuk tidak berbakti kepadanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu berbakti kepada orang tua dan menjadi
jadikan orang tua kita sebagai wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.